Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Ledok Kulon 2, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian segenap jemaah kajian BRM Ledok Kulon 2 yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan sama-sama ngaji ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya topik yang saya sampaikan itu berkaitan dengan sholatul jamaah. Sudah ada PPT-nya tapi laptopnya powernya error, nggak bisa ditekan, nggak nyala. Oleh sebab itu malam ini saya ganti saja gitu. Topik yang saya kira masih ada hubungannya dengan ibadah korban, yang berkaitan dengan ibadah dengan cara menyembelih hewan ternak yang disebut akikoh. Yang disebut apa? Akikoh. Kenapa kok topik ini saya pilih itu sebagai alternatif? Karena ada kedekatannya dengan korban sehingga nanti kita mudah untuk memahaminya. Karena di bulan yang lalu kita bicara tentang apa? Korban. Di HPT jilid 1 kalau kita lihat ada putusan Sidoarjo. Ada putusan Sidoarjo 1968. Di sana ada mulhaq susulan ya, yang berkaitan dengan judul Al-Aqiqatu wa Sunnatul Wiladah. Akikoh dan sunah-sunah kelahiran. Nanti Pak Santo bisa dilihat ya. Halaman 336. Kalau nggak salah jenengan 334-an karena terpaut 2 halaman. Al-Aqiqatu wa Sunnatul Wiladah. Akikoh dan sunah-sunah apa? Kelahiran anak. Jadi ada sunnah yang masih berkaitan dengan penyembelihan hewan. Tapi ini lingkupnya lebih kecil sebagai ekspresi kesyukuran ketika seseorang itu dikaruniai anak dengan melakukan sesembelihan yang disebut dengan apa? Akikoh. Hikmah dari akikoh itu idharul bisri, menampakkan kegembiraan, wa ni'mah, dan kenikmatan. Nikmat itu kalau yang baik boleh diceritakan dan digembirakan kepada orang lain. Dalilnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi kalau seorang melakukan pernikahan, Pak, ya, itu tujuan pernikahan kan memperoleh apa? Keturunan. Sehingga Nabi ketika memberikan kriteria wanita yang terbaik itu, Nabi mengatakan tazawwaju, nikahlah kamu sekalian al-walud, wanita yang pandai beranak. Jadi wanita semakin produktif, Pak, itu semakin baik. Tapi nggak usah jenengan sebut Raden. Raden itu pitik. Wanita produktif itu apa? Subur, baik gitu. Al-walud itu. Al-wajud memiliki kasih sayang, cinta pada suami. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena saya akan bangga di kalangan para nabi dengan banyaknya populasi umatku. Sehingga kalau seorang laki-laki dan istri itu menikah ketika
dilahirkan seorang anak, maka sebagai ekspresi kesyukuran melakukan apa? Akikah. Dan akikah itu bentuk nasru an-nasab, menyebarkan nasab sesuai yang diajarkan Islam, yang mana tujuan pernikahan itu apa? Melahirkan keturunan. Akikah secara lugatan, secara apa? Bahasa. Itu memiliki makna al-qat'u. Al-qat'u itu memotong. Aqqa itu artinya al-qat'u, yaitu memotong. Apa yang dipotong? Bisa rambut, bisa hewan, bisa juga dua-duanya, rambut dan hewan. Di hari yang ketujuh yang dipotong itu rambut, dicukur. Ya kan? Atau yang dipotong hewan. Nanti kita bahas apakah harus kambing atau boleh sapi gitu. Ada Pak akikah dengan sapi? Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau ayam enggak masuk kriteria hewan kurban. Yang dipotong kambing. Ataupun kita maknai menggabungkan dua hal, yaitu antara memotong kambing dengan memotong rambut. Motong kambing dulu baru motong rambut, atau motong rambut atau nyukur rambut dulu baru motong kambing, Pak Bu? Kambing dulu. Kenapa kok kambing dulu? Kenapa Pak? Gimana? Nah itu ada rangkaian dengan ibadah yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi. Sama dengan haji. Kalau orang haji itu kan melakukan manasik haji dulu, ditutup dengan tahallul. Tahallul dengan ditandai apa? Bisa memotong, bisa mencukur. Kalau laki-laki itu baiknya al-halqu, mencukur, daripada taksir, memendekkan. Kalau perempuan lebih baik mana Bu? Lebih baik memotong. Kalau nanti mencukur malah habis kaji semakin tampan, nggak jadi masalah. Padahal perempuan gitu. Kalau laki-laki semakin tampan. Kalau seorang perempuan rambutnya digunduli kan semakin tampan. Enggak semakin cantik, semakin tampan. Sehingga Nabi mengatakan innamat taksiru 'alan nisa. Kalau wanita itu cukup memotong, tidak perlu untuk menggundul. Nah, akikah juga gitu, yaitu nyembelih dulu baru potong atau cukur rambut. Nah, makanya dalam hadisnya tudbahu anhu yaumas sabi' wa yuhlaku ra'suhu. Disembelih pada hari ketujuh dan dicukur rambutnya. Nyembelih dulu baru mencukur. Sama dengan orang haji, melakukan manasik haji dulu baru ditutup dengan tahallul. Itu ada kemiripan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, akikah itu secara syar'an, secara syar'i itu apa? Yaitu hiya adzabihatu anil maulud yaumas sabihi, yaitu sesembelian sebagai ekspresi kelahiran seorang anak, baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki ya sunnahnya diakikoi, perempuan ya diakikoi. Yaumas sabihi, hari yang ketujuh itu yang disebut dengan akikah. Itu sembelian hewan sebagai ekspresi kelahiran seorang anak di hari yang ketujuh. Kemudian yang berikutnya, hukumnya apa? Wajib atau sunnah Pak? Enggak wajib Pak ya? Wajib tidak duwe. Jadi kan gugur kewajiban Pak. Kayak korban itu bagi Imam Abu Hanifah wajib bagi yang mampu. Kalau enggak mampu ya enggak wajib. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah itu, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi ia enggak mau korban, maka janganlah mendekati musola kami. Itu kata Imam Abu Hanifah. Meskipun jumhur ulama memaknai
sunnah, Pak. Enggak sampai apa? Wajib. Nah, sekarang akikah itu wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa? Akikah sama kurban itu syariatnya kuat mana, Pak? Kira-kira. Kenapa kok kuat kurban? Kalau enggak akikah? Oh gitu. Nah, dalam hadis Samurah ibn Jundub, Rasulullah bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap bayi itu tergade dengan akikahnya. Jadi setiap anak atau bayi tergade dengan akikahnya. Seakan-akan akikah itu penebusan seorang bayi atau anak. Sehingga ada ulama namanya Dawud Adz-Dzahiri memahami wajib melakukan apa? Akikah dengan pakai hadis ini. Ya tentu bagi yang mampu ya. Kan kalau ibadah maliyah itu kalau nggak mampu ya gugur. Ibadah yang berupa finansial ketika tidak mampu ya gugur. Tapi dia memahami seolah-olah wajib tuh. Kita belum selesai ya, belum selesai. Ya. Tapi kalau kita lihat akikah dengan korban kan dimensi sosialnya kuat korban. Dan korban itu lebih kuat. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran kan fasholli li rabbika wanhar. Tapi kalau akikah nggak ada. Sehingga akikah itu ya hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Korban saja jumhur ulama bilang sunnah muakkadah, kecuali Imam Abu Hanifah wajib. Artinya kalau akikah kan di bawah korban. Bedanya kalau korban itu dhiyafah amah, jamuan umum untuk umat Islam. Tapi kalau akikah itu dhiyafah khosoh, itu jamuan khusus. Ya, bedanya ibu-ibu ini guyonan, Bu. Daging korban kemarin masih, Bu ya? Di kulkas. Oh masih, banyak, Bu ya? Tapi kalau tetangga akikah, jenengan alasan bisa. Nah, itu kan menunjukkan dimensi sosial korban itu lebih luas daripada apa? Akikah itu. Dan juga Nabi bersabda, man ahabba ayyan suka an waladi falyaf'al. Barang siapa yang menghendaki menyembelih hewan untuk anaknya, hendaklah ia lakukan. Hadis ini tidak menunjukkan wajib. Kenapa? Man ahabba, siapa yang suka. Siapa yang suka wajib atau enggak, Pak? Tidak. Kalau wajib ya baik suka atau tidak ya harus dilaksanakan. Sehingga hukum akikah itu sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan tapi tidak sampai apa? Wajib. Nah, betapa pentingnya akikah ini dalam hadis Samurah tadi di HPT kita juga disebutkan ya. Samurah ibn Jundub, Rasulullah bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap bayi atau anak itu terjadi dengan akikahnya. Maksudnya apa ini maksudnya? Nah, kalau Imam Ahmad memahami tergade itu maksudnya kalau bayinya meninggal, kemudian orang tuanya enggak mengakikahi, bayinya tidak boleh memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Tapi tidak semua ulama sepakat terhadap pendapatnya Imam Ahmad. Sehingga ada yang memaknai maksudnya bayi itu layan munmuwa mislihi. Bayi itu tidak bisa berkembang secara normal. Sehingga kalau seorang anak itu kecilnya sakit-sakitan, apalagi Pak, rewel, nakal, bisa jadi salah satu faktornya apa? Tidak diakikahi. Anak cepat sakit itu. Lihat korban sawanan, ya sawanan, panas itu. Kena hujan dikit, panas pilek, itu bisa jadi nggak diakikahi. Ada yang memahami semacam itu. Sehingga ada yang menggambarkan akikah itu kayak ruqyah. Ruqyah itu apa? Suwuk atau jam disuwuk, maksudnya itu suwuk untuk
bayi. Ada yang memaknai semacam itu ya. Ada juga yang memaknai kalau orang Arab awam, Pak. Itu dia nyebutnya tolak balak tapi susah syar'i, Pak ya. Sulit syar'i. Ya sampai sekarang kayaknya anak nakal itu dulu saya kecil itu disuo wadukun. Iya atau enggak? Iya atau? Sekarang masih atau enggak itu? Nah, itu kan alternatifnya ikhtiar syar'inya ya dengan akikah. Kalau orang Arab awam menyebut akikah itu tatimah. Tatimah itu penyempurnaan. Mereka enggak menyebut akikah. Kenapa? Karena dianggap atau diyakini akikah itu tutammimu akhlakal al-aulad atau al-atfal, menyempurnakan akhlaknya anak. Sehingga anak itu akhlaknya belum dianggap sempurna kecuali sampai orang tuanya mengakikoi. Ada pemahaman semacam itu ya. Ini menunjukkan hadis tadi betapa pentingnya akikah. Itu kedudukan akikah. Tapi di masyarakat, Pak, itu juga ada kesalahpahaman. Akikah itu dianggap penebusan dosa. Nah, kayak orang mau korban itu ditanya dulu, kamu wis akikah Sugeng? Nek orang di akikah dhisik. Ojo korban, awam cek tergade kok korban. Ya kan gitu. Padahal kan sudah dewasa orang ini. Sudah balik. Lah itu. Yang mengakikah itu orang tuanya atau anaknya, nanti kita bahas ya, tapi belum sampai ke situ. Nah, jadi masyarakat dipahami akikah itu penebusan dosa. Apakah istilah ini betul, Pak? Ada yang saya pernah dengar itu, kok akikah kok tak pikir-pikir kok ya ajaran Kristen loh. Dalam Kristen kan ada penebusan dosa itu, original sin itu, dosa warisan itu. Yang mana Nabi Adam itu mewariskan dosa ke seluruh manusia. Sehingga tiap manusia itu lahir dengan mewarisi dosa warisan. Enggak bisa ditebus kecuali Allah sendiri yang menebus dengan mengirimkan seorang anak ke dunia, itu yaitu Yesus Kristus. Itu pandangan Kristen. Tapi di Islam, memang kan dua agama ini kan sejarahnya kan sama. Tuh. Dalam Islam, ya Adam itu melakukan dosa dengan memakan syajaratul khuldi itu, pohon abadi itu. Tapi setelah itu kan Nabi Adam bertobat, diterima atau enggak tobatnya? Kalau dalam teologi Kristen belum diterima, sehingga anak keturunan Adam mewarisi dosanya Adam gitu. Nah, dalam pandangan Islam sudah diterima. Dasarnya apa? Ya di surah Al-Baqarah itu fatalaqa Adamu mi rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabu ar-rahim. Fatalaqa, maka menerima siapa Adam mi rabbihi, dari Tuhan Nabi Adam itu. Kalimat-kalimat yang dibaca supaya tobatnya diterima. Yaitu apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu. Fataba alaih, terus Allah menerima tobatnya. Innahu, sesungguhnya dia, huwa ya Allah, at-tawwab, maha penerima taubat, ar-rahim, dan maha pengasih. Artinya kan dosa Nabi Adam diampuni, sehingga dalam Islam setiap bayi tidak mewarisi dosa warisan. Makanya Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Berarti pemahaman kalau akikah itu menebus dosa, apalagi dosa warisan, Pak, enggak benar itu. Itu enggak betul. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sekarang kita bahas
akikah itu apakah harus kambing? Ya. Di kitab fikih yang saya sebutkan tadi, yaitu Fathul Qorib Mujib, ketika memanai akikah itu adzabihah anil maulud yaumas sabihi, penyembelian untuk anak yang dilahirkan hari ketujuh. Adzabihah berarti tidak harus kambing dalam madzhab apa? Syafi'i. Sama dengan kurban, yaitu boleh dengan unta, boleh dengan sapi. Itu kan dalam madzhab apa? Syafi'i. Kerbau sama Pak dengan, kenapa Pak? Syirkah. Ya, kalau dalam madzhab Syafi'i boleh Pak. Jadi sapi dirombong, ya tetap maksimal 7 orang. Kalau 7 anaknya 7 perempuan semuanya boleh. Itu dilakukan Pak di masyarakat, makanya kadang ya korban itu kan syirkah sapi, yang 5 itu korban, yang 2 akikah Pak, itu di masyarakat betul itu. Ya atau enggak? Mengikuti madzhab Syafi'i, tapi kalau orang akikah murni pakai sapi, itu saya belum pernah tahu Pak. Tapi kalau dirombong, artinya orang syirkah sapi, yang 5 korban, yang 2 akikah, itu saya tahu. Tapi kalau di masyarakat, tapi kalau misalnya akikah dengan sapi, tanpa syirkah Pak, tanpa syirkah. Enggak ada. Maksudnya belum pernah saya dengar cerita itu. Ya kan biayanya lebih besar Pak. Sekarang kambing itu 3 juta ya. Itu minimal ya. 3 juta 2 juta 500 itu agak susah nyarinya. 3 juta kan 6 juta tuh Pak, belum yang lainnya. Akikah agak biayanya hampir 10-an ya. Atau lah 7 atau 8 kan. Lumayan tuh Pak ya. Langsung beli jadi ya. Berapa Pak itu? 1 kambing? Belum ya, belum. Ada paket, macam-macam ya. Oke, kembali ke tadi ya. Berarti kalau dalam madzhab Syafi'i itu sama dengan korban, dan juga jumhur ulama Pak. Ya, bedanya madzhab Syafi'i dengan madzhab Hambali. Kalau madzhab Syafi'i, kalau sapi boleh syirkah, madzhab Hambali enggak. Berarti kalau sapi untuk akikah ya dihitung 1 kalau madzhab Syafi'i. Anak lanang ya sapi loro Pak, ya abot. Itu kalau madzhab Hambali. Nah, tapi kalau madzhab Maliki harus kambing. Kenapa kok kambing? Hadisnya kambing. Tapi ulama yang lain menyamakan dengan korban. Tapi kalau kita pilih ya kambing saja gitu. Itu lebih disepakati. Maksudnya semua ulama pasti sepakat akikah itu boleh dengan kambing. Tapi kalau sapi masih perdebatan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, terus sekarang waktunya. Kalau kita baca di dalam hadis Samurah bin Jundub tadi, ketika Nabi mengatakan kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbah anhu yauma sabihi, disembelih untuknya hari ke-7. Yang menjadi pertanyaan, yauma sabihi, hari ke-7 ini takyin, pembatasan, atau hanya ikhtiar, yaitu pilihan saja, yang terbaik hari 7. Sehingga memunculkan perdebatan gitu. Kalau yang memahami ta'yin berarti akikah itu harus hari ke-7. Ketika seorang punya anak hari ke-4 meninggal, berarti disunahkan akikah atau enggak? Bagi pendapat ini enggak. Kan sebelum hari ke-7. Kalau seorang anak meninggal setelah kalau seorang orang tua belum mampu di hari ke-7,
ternyata sudah lewat kan hari ke-7. Berarti menurut pendapat yang harus hari ke-7 boleh atau enggak? Ya waktunya sudah hilang, berarti tidak usah di akikoi. Ini pandangan pertama, Pak. Ini di antara pandangannya atau pemilik pendapatnya Imam Syaukani. Dan tarjih itu di sini, Pak. Posisinya di sini. Cumanya berat juga, Pak, itu. Kan tidak semua orang mampu, Pak, ya. Harus persis hari ke-7 gitu. Kan nek repot maksudnya kondisi ekonomi orang-orang deh. Kalau repot mungkin bisa diatasi, tapi kalau repot keuangan maksudnya repot keuangan. Makanya katanya Imam Ahmad itu kalau enggak maksudnya kalau enggak ada uang itu boleh pinjam. Akikah ngutang, boleh atau enggak? Korban saja ada yang ngutang, Pak. Arisan itulah pinjam meminjam juga akadnya kan hampir sama dengan hutang piutang. Boleh atau enggak? Hah? Haji juga hutang. Boleh kalau ada sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar. Kalau pegawai jelas. Tiap bulannya kan jelas. Kalau petani ya mungkin nunggu panennya. Yang penting jelas itu. Artinya ada nek wong Jawa nyebut enek sing dijegakno. Nah, itu boleh. Tapi kalau enggak boleh sudah tahu enggak bisa membayar maka hukumnya enggak boleh. Kenapa enggak boleh bayar hutang hukumnya wajib? Akikah hukumnya sunnah, maka kita tidak boleh meninggalkan yang wajib mengejar yang sunnah itu. Sehingga korban, akikah, haji itu harus dilihat kemampuannya ya. Kalau mampu ada sesuatu yang dijagakan, utang enggak apa-apa. Tapi ketika enggak mampu, iya jangan dipaksakan kan gitu. Ya? Tapi yang umum itu korban, Pak. Korban itu kan sekarang sudah banyak model korban arisan itu, Pak. Banyak itu di apa sekarang populer itu. Korban apa? Arisan. Ya kalau ada yang dijagakan boleh-boleh saja gitu. Gimana, Bu? Ini modelnya arisan, Bu. Arisan. Kemarin itu yang disampaikan saya itu dia menyebutkan datanya itu ada 60 orang tapi guru, Pak. Itu selesainya 4 tahun. Ini gimana Ustadz? Ini loh datanya. Ya kalau guru kan jelas itu loh. Selama enggak dibebani semuanya memang antarodin, ada keridhaan ya boleh-boleh saja kan gitu. Oke, itu pandangan pertama ya. Jadi ya hari 7 ya hari 7. Tapi pandangan yang kedua itu ikhtiar. Ikhtiar itu boleh pilihan. Artinya hari ke-7 itu hari yang terbaik. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, Pak. Mazhab Syafi'i hati-hati. Ini yang dipahami di masyarakat itu. Nanti kita coba bahas ya. Yang benar bagaimana. Dalam mazhab Syafi'i akikah itu min wada'in ila bulug. Dari melahirkan anak sampai balik. Sehingga kalau anak hari keempat itu meninggal, dia tetap orang tuanya disunahkan mengakikah. Hari ke-7 itu dianggap keutamaan saja. Dianggap apa? Keutamaan. Sehingga kalau nggak bisa hari ke-7 dilipat 14 minggu yang kedua. Ketika nggak bisa minggu yang kedua, minggu yang ketiga yaitu hari ke-21 dari kelahiran. Setelah itu nunggu yang penting jangan melebihi waktu nifas. Dalam mazhab Syafi'i maksimal itu 60 hari. Yang normal 40, tapi pernah kita kaji ya. Pernah kita kaji yang kuat itu 40. Berarti setelah 40 hari ya dianggap apa, Pak? Dianggap istihadhah.
Selapanan termasuk Pak akikoh itu kalau di masyarakat ngenteni selapanan itu enggak ada dasarnya. Selapanan berarti minggu keberapa Pak itu? Minggu kelima. Minggu kelima. Itu persis enggak lipatannya Pak? 7, 14, 21, 28, terus berapa itu? 35. Pas ya? Berarti minggu ke? Itu enggak ada dasarnya. Tapi kalau enggak bisa 7 ke 14, 21 itu ada hadisnya. Meskipun hadisnya diperdebatkan. Hadis Aisyah. Kalau mazhab Hambali menganggap ini sahih, maka di kitab fikih mazhab Hambali diperbolehkan. Tapi sebagian ulama menganggap hadisnya dhaif. Tapi paling enggak ada cekelan hadisnya itu. Dan dhaifnya enggak terlalu enggak terlalu fatal gitu. Tapi kalau selapan nifas juga selapan Pak. Itu enggak ada dasarnya itu lah tradisi Jawa kan itu. Nah nanti sampai balik, sampai apa? Balik ini saya cerita mazhab Syafi'i dulu. Kalau balik ke orang tuanya belum bisa mengakikoi, maka anaknya itu mukhayyar. Wa amma huwa fa mukhayyarun dalam Fathul Qarib Mujib itu. Dia punya pilihan. Boleh mengakikoi untuk dirinya atau tidak mengakikoi. Maka muncul akikoh al-akikoh anil kabir. Akikoh untuk orang dewasa. Kayak di masyarakat itu. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Anas ibn Malik. Di sana dikatakan aqqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'da nubuwah atau ba'da bi'tsah. Nabi itu mengakikoi dirinya setelah diangkat menjadi nabi. Usianya 40 kan berarti sudah balik gitu. Nah, hadis ini Pak Sing dijadikan dasar di masyarakat. Sehingga di masyarakat itu mau korban akikah dulu, awakmu belum ditebus ya. Kok korban. Sehingga diniatkan akikah. Terus kadang walimatus safar gitu, mau haji itu plus akikah juga. Ada yang meninggal juga di akikah. Tapi hadis Anas ibn Malik tadi Pak, yang menceritakan Nabi itu mengakikah dirinya setelah diangkat menjadi Nabi. Itu kata Imam An-Nawawi, Syekhul Madhab, Syekhnya Madhab Syafi'i, hadisun batilun. Hadis ini batil. Kalau batil itu tingkatan hadis yang cukup parah Pak. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Sehingga enggak bisa dijadikan hujah atau landasan. Ini kan kata Imam Nawawi sendiri gitu. Dalam kitabnya Pak Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Berarti akikah untuk orang yang dewasa ya tadi hadisnya dhaif. Dan juga akikah itu kan kullu gulamin, setiap anak. Berarti kalau setiap anak punya orang tua, sehingga akikah itu dibebankan kepada orang tua kan. Seandainya hadis itu sahih Pak, enggak ada cerita para sahabat itu ngakikahi dirinya sendiri. Kan rata-rata sahabat kan masuk Islam kan sudah tua kan. Ya kalau sudah tua berarti waktu kecil belum di akikahi kan gitu. Ya. Ya sekarang sudah nggak usah. Yang dilakukan apa? Ya korban. Ya. Bahkan kata Qatadah Pak, man lam yu'aqqa anhu, siapa yang belum diakikoi, wa adsa'athu udkhiyatuhu anil aqiqah, ketika dia korban, korbannya itu mencukupi akikahnya, tapi dia dituntut untuk korban, bukan untuk akikah, karena akikah itu kan dianjurkan untuk orang tua, bukan diri sendiri kan. Yang diri sendiri tadi kan hadisnya batil tadi. Ya itu. Berarti cukup apa? Cukup korban ya. Ya. Oke.
Itu untuk akikah untuk orang dewasa, apalagi orang mati Pak, itu dalilnya apa juga nggak tahu kan. Nah sekarang yang tadi loh, jadi kesimpulannya kalau yang ada hadisnya itu yang jelas hari ke-7, hari yang ke-7 sahih 14.521 ini bisa jadi alternatif. Tapi kalau jenengan mau ikut tarjih hari ke-7 saja. Cumanya ini juga berat ketika ekonomi seseorang tidak mapan Pak. Gitu. Ya paling enggak hari itulah gitu, 3 minggu itulah yang punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi setelah itu kan apa? Ada perdebatan Pak itu. Apalagi setelah apa? Balik kan. Setelah apa? Balik masa ngakikoi untuk dirinya sendiri itu jelas nggak punya apa landasan gitu. Itu tentang waktu akikoh. Terus sekarang siapa yang dianjurkan untuk akikoh? Kalau di Fathul Mu'in ya, wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi. Disunnahkan bagi orang yang menanggung nafkah anak yang dilahirkan tadi. Secara umum siapa? Bapak. Tapi di hadis Ibnu Abbas nggak ada di tarjih, tapi di Bulughul Maram ada. Di sana dijelaskan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husaini kapsan. Nabi itu mengakikoi Hasan dan Husain. Hasan Husain itu kan cucunya Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali itu nikah dengan siapa? Fatimah binti Rasulullah. Jadi kan Nabi itu kakeknya yang diakikoi Hasan Husain berarti apa Pak? Cucu. Berarti seorang kakek mengakikoi cucu, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Ya boleh, dasarnya Nabi sendiri mengakikoi Hasan Husain. Seharusnya kan Ali. Tapi kenapa Ali enggak mengakikoi? Nah, kalau di syarah-syarah hadis itu ketika itu kondisi ekonominya Ali enggak mampu. Sehingga kakeknya yang mengakikoi. Tapi kalau misalnya seorang perempuan hamil, suaminya meninggal, dia ketika melahirkan kan sudah enggak punya suami. Dia yang menanggung nafkah bayi itu, anaknya. Mengakikoi untuk anaknya boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Ya boleh karena dia kan yang menanggung nafkahnya. Ya karena suaminya sudah meninggal. Kalau anak dari perzinaan, anak jadah nih Jawa, sunnah diakikoi atau enggak? Gimana Pak? Ya kan bayinya enggak salah kan. Sehingga anak jadah pun kalau diakikoi ya boleh gitu. Nah, tapi kalau diakikoi dianjurkan tidak usah diramekan. Nah, diramekan ya dirasani tonggo tuh Pak. Iki anake apa? Bapaknya gak jelas kok. Kalau dirayakan. Tonggone diwehi berkat ya gelem Pak, tapi ya tetap rasa. Tapi kalau dalam fikih tetap dianjurkan karena kan bayinya tidak tahu dosa gitu. Itu tentang waktu akikoh. Sekarang jumlah kambingnya, nggih monggo. Ibu saya sudah tua. Aku bayar mbah itu kelihatannya ya apa memang. Mbah Surojo itu kelihatannya ya sampai tapi seharusnya ketika itu kurang. Jadi anak putu ini mampu. Mbokku mau masuk urip di akikoi itu kayak sing akoi ngomong akikoi anak. Karena anak wis ibu masih hidup.
Hadisnya itu kullu gulamin, setiap anak kecil atau bayi. Enggak ada kullu apa Pak, imro'atin atau kullu rojulin. Kalau sudah balik kan sudah disebut rojul atau imro'ah Pak. Hadisnya kan berkaitan dengan bayi baik laki-laki atau perempuan yang dilahirkan. Artinya belum sampai usia balik. Itu pun Rasulullah mengatakan tudbahu anhu yaumasabi, akikohnya disembelih hari ke-7. Sebab itu kalau dibalik anaknya mampu pinginnya mengakikoi ibunya karena dulu kemungkinan besar atau pengakuannya belum diakikoi, ya enggak ada dasarnya. Lebih baik korban diniatkan untuk ibunya boleh. Khusus gitu. Jadi dia beli 2 kambing atau ikut 2 sirkah, yang satu dirinya untuk keluarganya, yang satu untuk ibunya. Boleh. Tapi ditembung dulu ya, diminta izin dulu. Dalam madzhab Syafi'i semacam itu. Kenapa? Karena korban itu kan ada rangkaian penebusan dosa. Sehingga kalau orang korban untuk orang lain tanpa diberitahu enggak boleh. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah jenengan punya hutang, saya bayar, baru tak kasih tahu. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau korban jenengan, saya korban niatkan untuk jenengan, sudah disembelih baru saya kasih tahu, enggak boleh. Itu ya. Berarti dalam kasus tadi lebih baik korban kalau mau sedekah. Ya disedekahkan untuk korban sendiri. Ya gitu kan, daripada akikoh kan itu. Kalau akikoh itu kan hubungannya dengan bayi kan, sudah dewasa masalahnya. Itu sudah kita kaji ya. Korban untuk orang meninggal itu boleh kalau ada salah satu dari 2 hal. Yang pertama, ada nazar, ketika masih hidup nazar itu. Kalau anak saya lulus kuliah, saya akan korban itu. Ternyata anaknya lulus kuliah, belum datang Idul Adha, meninggal. Anaknya tadi karena sudah kuliah, tahu nazarnya orang tua, sudah bekerja, akhirnya memenuhi nazarnya orang tuanya atau dari warisannya. Boleh. Yang kedua ada wasiat. Ketika masih hidup pernah apa? Wasiat. Harta saya sebelum dibagi tolongkan sisihkan untuk korban misalnya. Itu boleh. Tapi wasiat kan nggak boleh dari 1/3 dari harta warisan. Semacam itu boleh. Tapi kalau nggak ada nazar, nggak ada wasiat, korban untuk orang meninggal atas nama orang meninggal nggak boleh. Tapi tetap, kemarin kan sudah kita bahas, nggak harus ditolak tapi dibetulkan akadnya. Dia atas nama dirinya dan keluarganya, baik yang hidup maupun yang meninggal. Kalau itu boleh, teman-teman. Tapi kan yang korban yang hidup. Lah kok boleh? Nabi pernah korban kambing untuk min Muhammadin wa ali Muhammadin, untuk beliau sendiri dan keluarganya. Yang satu kan wa min ummati Muhammadin, dan untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad. Tapi yang korban tetap Nabi, bukan di Nabi. Oh ini apa, kambing ini saya atas namakan umatku, kan enggak. Ya itu maksudnya mensyirkahkan pahala. Mensyirkahkan pahala boleh. Meskipun lebih dari 7 orang. Kata Imam Syaukani kalau satu keluarga, meskipun sampai 100 pun boleh. Tapi pahalanya, kalau korbannya kan ya tetap dia, hanya saja pahalanya yang diberikan ke yang keluarganya, baik yang hidup maupun yang meninggal. Kalau itu boleh semacam itu. Bisa dipahami ya? Tapi kalau khusus untuk yang meninggal nggak boleh, kecuali ada nazar atau wasiat. Itu. Oke. Kembali ke tadi ya. Akikah itu apakah harus 2 kambing untuk laki-laki? Yang secara umum kan kalau di masyarakat kan 1 kambing untuk perempuan, kalau laki-laki
2. Nah, sekarang kalau misalnya laki-laki 1 kambing boleh atau enggak? Pernah kejadian atau enggak Pak? Di masyarakat? Enggak ada Pak, enggak ada Bu ya? Malah kecil. Nih saya dengar itu malah unik tuh Pak. Akikah itu dibarengkan dengan sunat atau nikah. Jadi sunat atau nikah itu ya kambing 2 kalau laki-laki ngiras-ngirus ya. Apa? Siji niat, siji gawe, loro gawe, telu gawe-gawe. Sekarang malah gitu ya gitu. Ya, makanya kita bahas di hadis Ibnu Abbas tadi ketika Nabi mengakikah Hasan dan Husain itu kapsan. Kapsan itu 1 kambing, 1 kambing. Berarti kan kambingnya hanya 2. Untuk Hasan 1 kambing, untuk Husain 1 kambing. Seharusnya kan 4. Hadis Ibnu Abbas. Tapi di hadis Aisyah Nabi mengatakan anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki itu 2 kambing mukafiatani, yang keduanya sama. Kalau umurnya 2 tahun ya sama-sama 2 tahun. Sehingga kalau beli yang 1 3 juta, yang 1 3 juta. Sunahnya semacam itu Pak. Dan ada yang memahami ulama lebih luas dari itu. Berarti kalau kambingnya Jawa ya dua-duanya Jawa. Kalau gibas ya gibas dua-duanya. Itu sama, seimbang. Ada yang memahami sampai semacam itu. Tapi itu hanya kesunahan. Kalau dilakukan ya baik, kalau ditinggalkan ya tidak ada apa-apa. Intinya kan kalau gulam laki-laki itu kan 2 kambing. Hadis Aisyah, tapi hadis Ibnu Abbas ketika Nabi mengakikah Hasan Husain itu hanya 1 kambing. Bagaimana ini? Apa yang dilakukan Nabi itu sunnah fi'liyah bertentangan dengan sunnah qauliyah. Apa yang diucapkan Nabi? Bagaimana itu? Ada yang mentarjih Pak. Berarti sunnah qauliyah yang diucapkan Nabi kalau laki-laki itu 2 lebih kuat daripada apa yang dilakukan Nabi, yaitu Hasan Husain cuma diakikahi 1 kambing 1 kambing. Ada yang memahami dua-duanya hadis ini enggak bertentangan. Hanya saja kalau laki-laki 1 kambing itu sudah sesuai sunnah, tapi kalau diakikahi 2 kambing lebih bagus, lebih utama. Dan mazhab Syafi'i Pak, itu sebenarnya membolehkan akikah untuk laki-laki itu 1 kambing. Tapi saya enggak tahu ya, kenapa kok enggak populer itu. Kan lebih baik Pak, lebih baik akikah itu hari ke-7 meskipun 1 kambing timbang sudah dewasa baru diakikahi. Sudah dewasa kan hadisnya bermasalah Pak. Mungkin dia orang tua kan mungkin mikirnya ini kalau 2 kambing saya enggak mampu. Kan lebih baik ngejar waktunya kan pas toh Pak ya. Meskipun hanya 1 kambing. Itu dalam mazhab Syafi'i itu dianggap sudah memenuhi sunnah. Tapi yang terbaik tetap 2. Kalau mazhab Maliki laki-laki perempuan sama, yaitu 1 kambing 1 kambing. Maksudnya di masyarakat tadi yang saya bicarakan kan seharusnya waktunya tetap hari ke-7, nggak usah ditunda-tunda lah. Kalau memang nggak mampu, cukup 1 kambing. Tapi meskipun yang paling tonggone tetap ngerasani itu Pak. Berkati kok saedik lanang kok wedhus siji. Oh, tapi itu tadi dianggap sudah sesuai sunnah ya. Meskipun yang utama apa? 2 kambingnya. Terus sekarang Pak, Bu, akikah itu secara umum sama dengan kurban. Al-akikah itu kal udhiyah. Akikah itu kayak apa? Kurban. Ya termasuk
pembagiannya itu boleh, yang akikah boleh makan atau enggak? Boleh. Harus ada yang disedekahkan kepada apa? Tetangga atau fakir miskin itu. Boleh dihadiahkan. Itu juga apa? Boleh. Kayak korban kan, ada yang dimakan, ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan. Hanya saja kalau dalam fikih itu disunahkan kalau korban itu porsi untuk fakir miskin itu ni'an mentah. Kalau akikah matang. Akikah apa? Matang. Siap saji. Dan juga akikah itu ada yang berpendapat dimasak manis. Tapi sama Imam Syaukani dikritik Pak. Nggak harus dimasak apa? Manis gitu. Ya kalau manis maksudnya itu ada yang menganggap sunnah. Tapi kalau Imam Syaukani nggak ada dalilnya. Ya terlepas dari situ ya. Karena yang apa? Yang berpandangan manis itu supaya akhlak dagingnya juga manis gitu. Terus kakinya atau tulangnya nggak boleh dipeceli, nggak boleh dipotong Pak. Tapi di apa istilahnya Pak? Temblekrek nggak dipotong-potong di itu. Tapi itu juga nggak ada dalil khusus Pak yang kayak itu. Itu hanya pandangan fikih ya, boleh diamalkan, boleh tidak, gitu. Tapi nggak harus dicekeli teman-teman Pak, kan nggak ada dalil khusus tuh. Ini nggak bisa dipotong, pengalaman jenengan udah tuh nggak Pak? Sulit Pak. Terus sebagian yang nggak punya dalil Pak, itu tulangnya nggak dikubur. Gitu. Terus ada yang mitos itu di fikih ada itu. Kambingnya itu diambil 3 helai bulunya, kemudian dicat ya, terus dibuat kalung ke bayi. Nah, itu kayak gitu nggak punya dasar itu. Tolak banget. Atau bayinya ditatasi darah dari kambing akikahnya, itu juga nggak punya apa? Dasar gitu. Nah, yang itu ada hadisnya. Ada hadisnya, banyak imam yang mensahihkan. Cumanya di tarjih belum ada pembahasan khusus, Pak. Ada hadisnya tapi kedudukannya ada yang mensahihkan, ada yang tidak. Mau diamalkan ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Tapi hadisnya itu fiddah itu perak, bukan emas. Tapi sama ahli fikih dipahami kalau emas itu lebih baik daripada perak. Tapi di tuntunan akikoh di HPT belum dimasukkan Pak. Tentang habis dicukur, ditimbang rambutnya, kemudian berapa gram nanti disunahkan sedekah dengan emas atau perak sesuai dengan harga, sesuai berat dengan berat apa? Rambutnya itu. Ya, itu enggak hadisnya diperdebatkan. Tapi kalau mau dilakukan ya monggo. Tapi kalau ditarjih belum ada pembahasan khusus. Yang ada yang pertama kalau ditarjih ya, itu ketika bayi dilahirkan tahnik. Tahnik itu dicetaki, dioles langitnya itu. Dengan sesuatu yang manis gitu. Madu, kurma, kalau di zaman Nabi kurma, kemudian pokoknya apalah gitu. Dan itu boleh dikunyah Pak, dikunyah dipamah, terus dioleskan. Sebagaimana Nabi itu mencetaki atau mentahnik Ibnu Abbas, didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu apa? Ta'wil. Sehingga Ibnu Abbas itu pakar dalam agama dan juga ahli tafsir gitu. Itu berkat cetakan atau tahniknya Nabi, sehingga di Fathul Mu'in di kitab-kitab fikih itu
Kalau bisa yang mentahnik itu orang yang soleh. Orang yang apa? Soleh, pokoknya yang dianggap berilmu atau yang punya ketakwaan yang tinggi gitu. Berdua. Terus sunnahnya juga itu ta'wid. Ta'wid itu memohon perlindungan untuk bayi ya. Yaitu misalnya dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah itu. Itu ta'wid ya, meminta perlindungan untuk bayi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika lahir putranya Ismail dan Ishak. Demikian juga dilakukan Nabi ketika lahir cucunya yaitu Hasan dan Husain. Atau baca itu wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitani arrajim. Meskipun anaknya itu laki-laki, Pak, boleh pakai dhamir ha. Wa inni u'idzuha. Seharusnya kan wa inni u'idzuhu. Ngikuti bahasa Al-Qur'an. Enggak perlu untuk dirubah. Ha itu kalau misalnya anaknya laki-laki dianggap kembali ke tasmiyah. Tasmiyah itu kan ada taknya. Berarti dia mu'annas, yaitu dhamirnya kata gantinya apa? Perempuan itu. Itu juga ada tuntunannya ya. Terus yang terakhir sebelum kita tanya jawab, hari yang ke-7 tadi wa yusamma, disunahkan untuk ngasih nama. Ngasih nama itu boleh ketika lahir atau menunggu hari ke-7. Tapi ada ulama yang memahami, Pak, kalau ketika lahir berarti ketika orang tuanya sudah enggak mampu untuk mengakikoi. Jadi kalau mampu akikoh hari ke-7, itu pandangan ulama ya. Tapi kalau ditarjih cukup boleh di waktu kelahiran atau hari ke-7. Kalau waktu kelahiran itu kan didasarkan pada hadis Abu Musa. Abu Musa itu punya anak, ketika lahir anaknya dibawa kepada Rasulullah. Sama Rasulullah ditahnik, terus wasamahu Ibrahima. Dikasih nama apa? Ibrahim. Sehingga dimunculkan di masyarakat itu sunnahnya minta nama anak itu ke Pak Yai. Sebagaimana apa? Sahabat Abu Musa minta nama kepada Rasulullah. Rasulullah yang ngasih nama anaknya yaitu Ibrahim. Ya kalau misalnya hari ke-7 kok belum dapat nama, setelah itu boleh atau enggak? Boleh, tapi itu ya keterlaluan, Pak. Mosok wis 7 dina kok orang kepikiran. Oh, di USG wis disiapkan nama, Pak ya. Sekarang di USG itu di dada bilang, Pak. Ya kan, guyonane bayi, guyonane apa? Dokter gitu. Ya. Terus sunnahnya itu tadi ngasih namanya yang baik. Ya, boleh nama nabi boleh, nama malaikat boleh atau enggak? Ya lihat malaikatnya, malaikat Israel ya ada, Pak ya nama. Hah? Mikael ada ya? Israel, Bu. Jauhnya. Tapi itu ya memang di Fathul Mu'in ya. Di Fathul Mu'in itu wala yukrah ismun nabiyyin wal malak. Tidak dimakruhkan ngasih nama dengan nama nabi atau malaikat. Wala yukrahu ismun nabiyyin au malikin. Tidak dimakruhkan memberikan nama nabi atau malaikat. Tapi malaikat kan juga sebagian ulama tapi memakruhkan, Pak. Misalnya dipilih Malik. Tapi Malik yang di masyarakat itu pemahamannya apa, Pak Bu? Malik penjaga neraka atau Malik raja? Nah, itu raja tapi.
Ya makanya harus diperjelas. Termasuk ini loh di fikih Syafi'i. Dan ini dilakukan di orang Jawa. Tidak boleh ngasih nama ma yutatayyar bin nafyihi au itsbatihi. Sesuatu yang dianggap sial untuk menolak atau untuk berharap positif. Contohnya apa? Anaknya lahir dina sasi suro 10 Asyura 10 Muharram ya. Takut kasih nama Bejo terus selamat. Enggak boleh. Ya? Atau misalnya sakit-sakitan dulu sih. Enggak sakit-sakitan yang rawil di bicara masuk. Mulyono jadi apa? Katanya kan sakit-sakitan. Oh, terus? Ya, sama kan sakit-sakitan. Sampai di pondoknya pokoknya diikutkan orang lain. Sampai sudah sehat baru. Yang semacam itu kan ada anggapan kesialan, Pak. Itu namanya tatoyur. Tatoyur. Kalau sebagai doa betul boleh, tapi kalau dianggapi kok pas sasi suro, bahaya kalau nggak dikasih nama selamat bayinya meninggal. Nah itu yang nggak boleh. Berarti kan kita percaya kesialan sasi suro. Kok lahirnya tanggal 13 angka sial kan? Kasih nama apa? Biar nggak sial nanti bejo. Yang semacam itu nggak boleh. Tapi kalau hanya berdoa, mudah-mudahan anak saya bejo sebagai bentuk doa loh, itu boleh. Untung kan. Waras, tapi secara umum kan dihubungkan dengan kesialan tuh Pak itu. Ya kan kalau di Jawa. Kalau sebagai doa boleh. Doa itu fa'al Pak. Fa'al itu fa'lun itu berharap positif. Tapi kalau tatoyur berharap negatif atau ada anggapan kesialan itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau di Jawa kayaknya lebih nganggap sial, Pak. Iya kan? Oke. Oke, mungkin itu saja. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Doanya ada Pak di hadis Imam Baihaqi, tapi juga sanadnya nggak begitu sahih. Yaitu Bismillah wallahu akbar. Terus apa? Allahumma hadhihi ilaika wa minka an siapa? Ada yang mengatakan Allahumma hadhihi ilaika walaka min siapa? Kenapa Bu? Ya kan hadza tinggal dikembalikan kemana? Kalau hadhihi berarti balik ke akikoh. Kalau hadza kambingnya tadi, kalau kapsun kambing gibas kan ya kayak korban itu Pak, boleh hadhihi, boleh hadza. Tapi Nabi hadza, kenapa? Karena yang disembelih kambing kapsun, kapsen kan mudakar. Tapi kalau di kitab fikih bilangnya hadhihi. Kenapa hadhi? Udhiyah itu, korban itu mu'anats kan itu. Tergantung niatnya. Maksudnya niatnya dikembalikan kemana? Boleh hadza, boleh hadhihi. Ya, disamakan dengan korban, Pak. Kan idealnya karena kan kalau akikoh itu ada kemiripan dengan korban. Seharusnya kalau menyembelih itu kan enggak disunahkan takbir ya. Iya atau enggak? Jadi kan menyembelih ayam takbir juga, Pak. Bismillah atau bismillah Allahu akbar. Allahu akbar itu tambahan, Pak. Tapi kalau korban bismillah Allahu akbar, kenapa? Soalnya hari raya, syiar Id kan baca takbir. Sampai nyembelihnya juga Allahu akbar. Lah akikoh bagi yang berpendapat
Bismillah wallahu akbar Pak disamakan dengan korban karena ada kemiripan itu. Tapi sebenarnya kalau penyembelihan di luar korban itu ya cukup Bismillah. Tapi tapi kalau ditambahi wallahu akbar berarti disamakan dengan apa? Korban. Ada yang menarik Pak di hadis tadi Samurah bin Jundub kan. Kullu gulamin murtanan bi aqiqati tudbah anhu yauma sabi wa yukhlaq ra'suhu wa yusamma dan dikasih nama. Yusama itu maknanya dua. Yusama yang dikasih nama itu bayinya atau wa yusama ketika menyembelih baca bismillah. Tapi yang lebih kuat Yusama yang dikasih nama itu bayinya. Tentu kalau menyembelih ya Bismillah. Tapi ada yang memaknai akikah itu menyembelihnya harus baca Bismillah karena hadisnya wa yusamma. Berarti ketika menyembelih ya dibacakan Bismillah. Ada yang memahami kayak gitu. Biasa menyembelih Pak. Oh gitu. Kan ya Bismillah, Allahu Akbar. Nah kan dari tadi yang memahami mengkiaskan dengan korban. Gitu. Ada hadisnya Pak, tapi hadisnya dhaif. Itu kan nggak ada spesifik. Yang paling penting kan Bismillah. Ya kayak menyembelih korban itu yang perdebatan wajibnya kan di Bismillahnya. Meskipun mazhab Syafi'i membolehkan meskipun tanpa baca Bismillah, tapi jumhur ulama kan tetap bilang Bismillah itu wajib bagi yang ingat. Kalau lupa tetap dihukumi sah. Dengan menyembelih ayam kok lupa baca Bismillah, jago lagi, mahal lagi. Misalnya kambing korban atau sapi Pak, nggak ada kejadian yang nggak dihukumi sah Pak. Mesti sah toh ya. Ada atau enggak Pak? Sing boleh gak wani tambel. Artinya dalam pandangan jumhur itu wajib baca Bismillah. Tapi bagi yang ingat, kalau lupa tetap sah. Mazhab Syafi'i, tapi ini enggak bagus Pak dibuka untuk orang awam ya. Baik baca Bismillah atau tidak sah. Karena sembelihan orang Muslim itu tetap atas nama Allah. Ingat atau tidak. Tapi ini dibuka untuk orang awam ya enggak bagus ya. Akhirnya orang menggampangkan apa Pak? Menyembelih hewan tanpa baca basmalah. Maksudnya efeknya yang enggak bagus itu. Ya itu di mazhab Maliki Pak. Di mazhab Maliki memang diprioritaskan yang sholat gitu. Tapi ya kita lihat dulu lah gitu. Secara umum kita hukumi sah gitu. Kecuali nih orang menyepelekan sholat ya macam-macam kan ya kadang-kadang hal-hal semacam itu kan kadang bisa dimunculkan. Tapi kalau secara umum masyarakat kita ya semua sembelihan apa? Ya sah gitu. Kan maksudnya enggak perlu untuk ngecek dia sholat atau tidak, repot nih nanti dicek gitu. Di oh ya mesti tanyanya untuk verifikasi halal atau haram atau sekedar ya selama dia nggak sholatnya apa dulu kan gitu. Nggak sholatnya meninggalkan sholat mengingkari atau malas. Secara umum kan di masyarakat malas. Maksudnya setiap hari tidak melaksanakan sholat waktu gitu, tapi memiliki keterampilan dan keberanian untuk melakukan. Kan gini tuh hubungannya Pak, meninggalkan sholat sengaja tapi malas itu belum kafir ya. Kufrun dunal kufri.
Tapi kalau mengingkari kewajiban sholat, terus enggak sholat Pak, itu kafir. Yang semacam yang kedua ini enggak halal sembelihannya. Tapi memang ada orang semacam itu Pak. Ya tetangga saya itu nantang neraka gak diseni wong koyo ngene aku. Terus diseni sapa kan. Ngene kan wis ngonaan to Pak. Maksudnya omongannya itu sudah menantang. Ya. Berarti itu tiap menyembelih, tiap nyawa diucapkan. Ya kan setiap menghilangkan nyawa kan gitu. Ya. Kita setiap hari minimal itu ya kan beli ayam potong lah kan lihat itu Pak, kalau pakai mesin yang 100 ya itu kan cukup sekali ya. Kan memotongnya mungkin sampai ratusan. Ya. Nah kalau profesi kayak potong-potong itu kan sebaiknya ya kan kita cari pendapat itu yang paling aman lah ya, bismillah. Adapun kelewatan ya nggak apa-apa kan. Kalau ngikuti mazhab Syafi'i tadi kan tetap sah gitu. Misalnya menyembelih ayam berapa nih Pak? Paling banyak biasanya sampai 50? 100 ya. Ya kan itu sambil dikir kan ya enggak apa-apa tuh. Atau sing aman ya. Adapun nanti kalau kelewatan ya enggak apa-apa kan itu. Ya. Nggih, monggo. Nggih, ya. Sekarang ini terutama maaf di desa-desa kan termasuk akikoh itu sangat gentar sekali. Iya. Okay. Dirinya sendiri. Pada waktu kecil mungkin orang tua tidak mampu dan mungkin sudah meninggal dunia, kemudian dirinya sendiri mengakikoi dirinya. Ya tadi kita sudah bahas Pak, hadisnya kan batil menurut Imam Nawawi Pak. Hadisun batilun. Hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu aqqa an-nafsi ba'dal bi'tsah. Nabi itu mengakikoi dirinya setelah kenabian. Hadisnya batil sehingga nggak bisa kita jadikan apa hujah. Tapi biasanya kayak gitu Pak, nggak lepas dari promosi entah apalah gitu. Nah, seharusnya ya korban gitu. Nah, yang dipentingkan kan korban itu. Ya kan itu kan tadi ada jasa entah mohon maaf mungkin kiai atau penyedia jasa akikoh sing ya itu marketing lah Pak. Iya itu. Ya. Biasanya lebih efektif itu ya daripada korban ya. Gitu. Yang semacam itu kan hadisnya tadi bermasalah gitu. Seharusnya yang diprioritaskan ya korbannya kan gitu. Kemudian yang kedua apa Pak mau? Iya. Jadi akikoh sama korban itu sama ya. Akikoh dijual nggak boleh itu. Dagingnya dijual nggak boleh. Ya kan korban juga sama kan dibagikan semuanya, dimasak semuanya kan sama saja. Gitu.
ya nggak apa-apa. Kalau bisa untuk memasak gitu. Ya. Tidak dicacali tadi ya, tidak dicacali. Enggak, maksudnya tulangnya. Masih dibacoi ya. Kalau di fikih Syafi'i kan enggak boleh dibacoi, Pak. Nah, dikuliti gitu. Tulangnya ya. Soalnya apa? Tafaulan supaya ininya selamat gitu loh. Iganya maksudnya? Nah kan makanya kan itu. Tapi kan dulu model masak dengan sekarang kan beda tuh Pak. Nih orang Arab kan satu kambing kan di utuh tuh Pak gitu. Ya. Tapi kalau di tempat kita kan alatnya kecil-kecil dan juga enggak menjadi tradisi. Kalau di Afrika, di Timur Tengah itu biasa masak kambing dengan utuh. Yang dibagikan mentah itu kalau di fikih ya, tapi ini juga itu kakinya itu kalau ada orang lewat itu dikasih gitu, kelompok rombongan dulu kan, supaya apa, kakinya itu bisa jalan gitu. Oke, monggo ada yang lain atau enggak? Sudah ya, sama-sama capek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.